Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Siti Willy 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 Willy. Guys, kami ini dari terapi kabuyutan. Nah, bawa datala Gusmus Raksa Jasa. Yeay. Untuk kali ini, guys, Siti mau menyampaikan mengenai bagaimana sih menjaga kesehatan, yaitu dengan menjaga 4 pola, guys. Pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Untuk kesempatan kali ini Siti mau fokus nih membahas tentang pola minum. Nah, sebagian besar tubuh manusia itu didominasi oleh air yang terdapat di otak kita dan bagian-bagian tubuh yang lain. Misalnya, yaitu di kalium, kalsium, hormon, enzim, dan darah. Nah, untuk kebutuhan air pada rata-rata manusia sebenarnya 8-12 gelas sehari atau setara dengan 3 liter air. Nah, dengan rincian sebagai berikut ya guys. Pertama, bagi orang yang pekerja keras ya, yang banyak mengeluarkan keringat, itu sebaiknya minum 8-12 gelas atau setara dengan 3 liter air. Nah, kemudian rekan-rekan semua yang pekerja normal yang tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat, itu boleh ya guys minum 8 gelas atau setara dengan 2 liter air. Nah, untuk menjaga pola minum ini guys, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita waktu apa sih yang tepat untuk minum. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang sangat bagus untuk kita minum. Nah, yang pertama yaitu ketika kita demam. Nah, proses metabolisme yang meningkat itu sebaiknya kita banyak minum air. Yang kedua yaitu ketika kita dalam tanda kutip misalnya kita sakit perut atau bermasalah di dalam hal pencernaan, saluran pencernaan, mual, muntah-muntah, BAB dengan yang bentuknya cair, itu supaya kita tidak dehidrasi, maka sebaiknya kita minum air. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ketika kita mau tidur, bangun tidur, itu sebaiknya minum air. Kemudian ketika kita ini mau berolahraga atau sesudah berolahraga, mau beraktivitas yang tinggi atau sesudah beraktivitas yang tinggi, mau makan, sesudah makan, itu juga sebaiknya minum air ya guys. Nah, kemudian kita ini ya harus memperhatikan selain waktu yang tepat, itu juga kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Misalnya kita menghindari minuman yang manis, bersoda, berkafein, minuman energi, minuman misalnya jus yang terlalu manis, itu kalau bisa kita hindari. Dan yang kedua yang harus kita hindari yaitu ketika sebelum tidur itu jangan terlalu banyak minum guys. Oke, boleh kita minum misalnya setengah gelas atau 1 gelas sebelum tidur, jangan kebanyakan guys. Misalnya sampai kalau sebelum tidur setengah gelas atau 1 gelas itu air hangat aja bagusnya. Dan kalau minum sebelum tidur itu misalnya sampai 4 gelas, 5 gelas sekaligus sebelum naik ranjang, itu justru akan mengganggu kinerja ginjal guys. Jadi jangan terlalu banyak minum sebelum tidur. Ya sewajarnya aja lah guys kalau mau minum guys sebelum tidurnya. Kemudian yang perlu dihindari lagi yaitu kita jangan kebiasaan guys haus dulu, menunggu haus dulu baru minum. Karena kalau kita itu udah muncul rasa haus, sebenarnya itu udah signal guys bahwasanya pertanda kita ini udah kekurangan cairan. Jadi seharusnya kita itu minum sesuai dengan aturan minum ya guys, yaitu waktu yang tepat dan juga jumlah yang tepat. Jangan menunggu kita haus dulu baru minum, itu kurang bagus ya. Kemudian sebenarnya minum apa sih yang direkomendasikan atau disarankan oleh Srintil, yaitu yang pertama air mineral atau air yang apa sih namanya itu air putih ya guys ya. Kalau dari kita dari Gusmus Raksa Jasa ada namanya air heksa guys. Nah, kalau yang kedua yaitu teh. Teh itu bisa
bisa teh hijau. Ini Sinti rekomendasikan nih teh hijau WMT dari Terapika Buyutan Nabawa Datala Gusmus Laksa Jasad. Nah, ini bagus juga untuk kita konsumsi untuk minum air teh hijaunya. Kemudian yang berikutnya yaitu susu yang kandungan lemaknya rendah, itu boleh ya guys, bagus untuk diminum. Nah, itu yang bisa Sinti sampaikan untuk kali ini. Semoga aja ada manfaatnya ya guys. Dan kalau Sinti misalnya ada kesalahan, kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bisa jumpa lagi di next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.